Mengingat gerakan 30 September, tak lengkap bila kita tidak menghadirkan sosok pemimpin PKI, yang mana dia dianggap sebagai dalang dalam kerusuhan 30 September tersebut. Hari ini, saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Dipa Nusantara Aidit, atau yang lebih akrab dikenal sebagai DN Aidit, adalah tokoh pergerakan revolusi Indonesia. Ia juga seorang ketua umum Partai Komunis Indonesia. Dan Partai Komunis Indonesia di tangannya itu menjadi partai komunis terbesar di dunia pada dekade 1960-an. Pada masa pemerintahan Soekarno, DN Aidit pernah diangkat sebagai Menteri Koordinator dan juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Banyak yang menarik mengenai kisah hidup sosok kontroversial ini yang disebut Aidit ini, yang mana akan kita bahas dalam video kali ini. Mari buka cakrawala kalian menghadapi perspektif baru dan pemahaman baru mengenai sosok Aidit hanya di The Narrator. Ahmad Aidit merupakan nama kecil dari sosok DN Aidit. Beliau dilahirkan pada tanggal 30 Juli 1923 di Tanjung Pandan, tepatnya di Belitung. Aidit sendiri berasal dari nama ayahnya yang bernama Abdullah Aidit, sedangkan ibunya bernama Mailan yang merupakan anak dari Ki Agus Haji Abdurrahman, seorang terpandang dan sekaligus tuan tanah pada saat itu. Abdullah Aidit adalah seorang pegawai kehutanan dan merupakan anak dari nelayan terpandang di sana yang bernama Haji Ismail. Pernikahan antara Abdullah Aidit dan juga Mailan menghasilkan 4 orang putra. Yang pertama ada Ahmad Aidit, kemudian ada Basri Aidit, kemudian Ibrahim Aidit dan juga Murad Aidit. Dan kemudian kedua orang tua Aidit ini bercerai karena keduanya memiliki watak yang keras. Sosok Aidit sendiri memiliki watak yang keras itu turun dari kedua orang tuanya. Sebagai anak sulung, Aidit menjadi pelindung bagi ketiga adiknya ketika diganggu. Aidit adalah anak yang pandai bergaul. Dia memiliki banyak teman dan juga jarang berada di rumah. Aidit banyak menghabiskan waktu untuk bermain di luar. Dia sangat menyukai olahraga seperti badminton, sepak bola, tinju, dan yang paling dia sukai adalah angkat besi. Abdullah memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk bermain, dengan catatan tidak meninggalkan tugas dan pelajaran di sekolah. Abdullah memasukkan Ahmad Aidit ke Holland Inland School atau HIS yang berada di Tanjung Pandan. Meskipun mengenyam pendidikan di sekolah Belanda, namun Aidit tetap berada dalam lingkungan yang bernuansa Islami. Hal ini dikarenakan ayah Aidit yang bernama Abdullah menjadi salah satu pendiri organisasi keagamaan yang ia dirikan pada 10 November 1937. Setiap hari setelah pulang sekolah, Aidit pun belajar mengaji pada pamannya yang bernama Abdul Rahim. Orang-orang di kampungnya mengenal Aidit dengan sosok yang alim, pandai mengaji, serta sering mengumandangkan azan dikarenakan suaranya yang lantang dan pelafalannya yang sangat jelas. Salah satu keunggulan dari DN Aidit adalah mudah bergaul dengan berbagai lapisan sosial yang ada di Belitung. Dia mampu bergaul dengan berbagai macam etnis yang ada di Belitung. Dia bermain dengan golongan Cina dan juga etnis lainnya yang ada di sana. Selain itu, Aidit juga gemar berkumpul dengan
para buruh tambang, yang mana lokasi tambang tersebut kurang lebih 2 kilometer dari rumahnya. Di sana ia melihat para buruh yang berlumpur lumpur, bermandi keringat, dan hidup susah. Sedangkan para menir Belanda dan juga tuan-tuan dari Inggris hidup dengan berfoya-foya. Aidit seringkali berdiskusi dan melakukan pembicaraan-pembicaraan santai dengan para buruh tambang. Dan Aidit pun tahu mengenai kesulitan mereka dan juga mengenai pesta pora yang diadakan oleh para petinggi tambang tanpa melibatkan para pekerjanya. Hal itu kemudian menentukan jalan pikiran Aidit ke depan dan sikap politiknya setelah Aidit berada di Jakarta dan kemudian dia menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia. Tahun 1936 hingga 1938, atas permintaannya kepada ayahnya, DN Aidit diantar bersama dengan pamannya ke Jakarta. Abdullah berniat menyekolahkan DN Aidit di sekolah pemerintah. Namun, setibanya Aidit di Jakarta, pendaftaran MULO telah ditutup hingga Aidit tidak dapat bersekolah di sana. Rasa cintanya kepada perdagangan membuat DN Aidit menjatuhkan pilihannya untuk bersekolah di MHS, yang mana MHS ini merupakan sekolah menengah di Jakarta dalam bidang perdagangan. Semasa di Jakarta, Aidit mulai mempelajari tentang ide-ide Marxisme, yang mana pada saat itu masih bebas dipakai. Kemudian, Aidit menjaring relasi yang lebih luas. Ia berkenalan dengan para tokoh aktivis pergerakan, antara lain Muhammad Yamin, Soekarno, dan juga Muhammad Hatta. Aidit memiliki banyak akses untuk berkomunikasi dengan para tokoh atau aktivis pergerakan, terutama yang berhaluan sayap kiri. Selama pendudukan Jepang, Aidit memulai lebih dalam mengembangkan ide-idenya tentang sayap kiri. Tidak seperti kebanyakan pemuda lainnya, Aidit tidak begitu berminat dengan propaganda Jepang yang mana mewujudkan Asia Raya. Sejak awal pendudukan Jepang, Aidit lebih berminat terhadap ide-ide Marxisme yang mana dibawa gemblengan langsung oleh M. Yusuf yang merupakan Ketua Partai Komunis pada masa itu. Pada masa pembelajarannya tentang ide-ide dari Marxisme, Aidit membaca tentang bukunya Karl Marx, yakni Das Kapital, yang merupakan salinan bahasa Belanda. Aidit pada tahun 1943 mulai melibatkan dirinya dalam gerakan Partai Komunis Indonesia ilegal. DN Aidit menapaki karir politiknya di Menteng, yang mana pada saat itu merupakan markas para aktivis pemuda radikal. Ia pun berproses bersama para revolusioner lainnya, seperti halnya Adam Malik, Khairul Saleh, Sukarni, Wikana, dan para pemuda lainnya. Ia pun terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok menjelang kemerdekaan. Setelah itu, DN Aidit juga terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Disebutkan bahwasannya DN Aidit dianggap sebagai dalang tunggal dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Dan kebanyakan buku yang terbit pada era Orde Baru menyebutkan bahwasannya Aidit pantas dimusnahkan. Serta banyak sekali penyeragaman cara berpikir yang menganggap bahwa PKI dan antek-anteknya itu sebagai pembawa malapetaka, dan karena itulah mereka wajib ditumpas. Setelah itu, dikabarkan DN Aidit menghilang, dan ada yang menyebutkan bahwasannya Aidit berada di Vietnam Utara. Kemudian, ia kembali pada pemilu tahun 1955 untuk mengambil alih PKI dari para pemimpin yang sudah tua, seperti halnya Ali Min dan Tang Lingji. PKI banyak meraup suara dalam pemilu 1955
dan masuk dalam 4 jajaran terbesar di Indonesia kala itu. PKI bahkan memiliki 3,5 juta pendukung dan menjadi partai komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan juga Republik Rakyat Cina. Itu semua terjadi pada masa kepemimpinan DN Aidit. Ia memimpin partai PKI pada usia 31 tahun. Dan ia hanya perlu waktu 1 tahun untuk melambungkan nama PKI ke dalam 4 jajaran partai terbesar di Indonesia. Namun, kegemilangan yang begitu besar yang dicapai oleh Aidit seketika raib dalam sekejap mata dalam peristiwa yang terjadi tahun 1965. PKI kemudian menjelma sebagai momok yang menakutkan dalam benak masyarakat Indonesia. Seperti juga peristiwa gerakan 30 September, kisah tentang DN Aidit dipenuhi oleh mitos dan juga tahayul. Banyak versi yang beredar tentang siapakah dirinya dan keterlibatannya dalam peristiwa 30S atau 30 September. Siapa sebenarnya DN Aidit? Tidak ada yang benar-benar tahu. 59 tahun berlalu dan kini sosok pria ini hingga hari ini dikenal sebagai sosok yang menakutkan, bahkan diliputi oleh rasa kebencian dan juga rasa kagum. Peristiwa gerakan 30 September juga menjadi gerbang peralihan kekuasaan yang mana pergantian era di Indonesia. Orde lama digantikan oleh Orde Baru. Namun tuduhan-tuduhan tentang DN Aidit sampai saat ini belum terbukti. Kematiannya pun meninggalkan beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwasannya DN Aidit meninggal dalam pengejarannya ketika ia melarikan diri ke Yogyakarta. Di samping itu terdapat versi lain bahwasannya DN Aidit ditangkap di Jawa Tengah kemudian dibawa ke Batalion Kostrad di Boyolali. Ada lagi versi yang mengatakan bahwasannya DN Aidit mati dengan cara diledakkan di rumah tempat ia ditahan. Sehingga sampai saat ini jenazahnya belum pasti. Hal itu serta-merta menyeret nama DN Aidit sebagai Ketua Komite Sentral PKI yang merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa pembunuhan para jenderal tahun 1965 tersebut. DN Aidit dianggap tidak lebih dari seorang pengkhianat, ateis, berdarah dingin, dan seorang yang sangat kejam. Dan kisahnya dianggap tidak layak ditulis panjang lebar dalam suatu laporan utama. Sosok Aidit yang diangkat hanyalah dari satu sisi saja, tanpa melihat sosoknya secara menyeluruh dan juga mendetail sebagai seorang manusia. Buku-buku dan tulisan-tulisan mengenai DN Aidit yang boleh beredar itu hanyalah saat keterlibatannya dalam peristiwa gerakan 30 September tersebut. Meskipun sekarang buku-buku serta informasi mengenai DN Aidit sudah mulai banyak beredar, namun pencitraan selama kurang lebih 30 tahun pada masa Orde Baru masih meninggalkan kenangan dan bekas mendalam mengenai sosok Aidit di hati masyarakat Indonesia. DN Aidit sudah terlanjur menjadi orang yang kejam, yang tak bertuhan di balik pengkhianatan dan pembunuhan para jenderal tahun 1965. Sosoknya belum bisa dilihat secara utuh. Tidak banyak buku maupun sumber informasi yang membahas tentang pemikiran-pemikiran dan cita-cita seorang anak manusia yang bernama Aidit
dan bagaimana ia memperjuangkan serta mewujudkan cita-citanya tersebut. Itulah sekilas mengenai DN Aidit yang perlu teman-teman ketahui. Dan dari kisah tersebut, kita harus bisa melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Jangan hanya melihat sesuatu itu dari satu sudut pandang saja. Sosok Aidit terkenal kejam dalam satu perspektif dan dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas peristiwa gerakan 30 September. Namun di balik itu, di Belitung, sosok Aidit dikenal sebagai orang alim dan juga sebagai muazin di kampungnya. Mungkin itu saja pemaparan dari kita berdua. Saya Iswanto dan Siska Aditya, hanya di The Narator.